saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara Indonesia. Panca berarti 5 dan sila adalah bahasa Sanskerta yang berarti prinsip atau asa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Lahirnya Pancasila diawali saat pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri. Perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu, karena itulah Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal bertujuan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumiko Sakai dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyono Ningrat. BPUPKI melakukan sidang pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidato atau gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyono. Berikut cuplikan isi pidato Soekarno. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat kesejahteraan dan ketuhanan berjumlah 5 bilangan. Tetapi namanya bukan Pancadharma. Saya namakan ini dengan saran dari teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sehingga artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah negara Indonesia didirikan untuk kekal dan abadi. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman kepada pidato Bung Karno tersebut. Kemudian dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Tjukrosujoso, Abdul Kahar Muzagir, Agus Salim, Ahmad Soegarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945. Insiden tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta. Di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dilakukan sidang bersama wakil Islam, maka diputuskan butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kini Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, maka Pancasila merupakan landasan atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kata pengantar dibukukannya pidato Bung Karno tentang Pancasila yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wetyoningrat berharap lahirnya Pancasila ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara. Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai Hari Libur Nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Demikian penjelasan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Mari kita sama-sama menjaga Pancasila dari oknum-oknum atau kelompok yang ingin memecah belah Indonesia. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya jadi Sulgombo akan presentasi sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Lahirnya Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurestu Jubi Kosakai pada penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang terjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati dan masyarakat dengan menjadi menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokurestu Jubi Kosakai pada sidang pertama di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung KO Segi, sekarang Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk Indonesia, yakni sila pertama 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan 5 asas tersebut, maka Dokurestu Jubi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9 berisi Soekarno, Muhammad Hatta, Abikosno, Djoko Joso, Agus Salim, Wahid, Asdi Muhammad, Yamin Abdul Kahar, Kosakai, M.R. Marainis, dan Adnan Soebarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itulah sejarah singkat hari lahirnya Pancasila. Terima kasih.
presentasi saya sampai di sini.